Seluruh tubuh Lu Yun tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia langsung pergi ke medan perang. Melihat hal ini, kedua arhat bertubuh emas itu mundur 2 langkah. Lagi pula, sudah cukup sulit bagi mereka berdua untuk menghadapi pria yang mengaku sebagai kepala biara Gu Yuan, apalagi master puncak alam abadi surgawi. Sekarang sudah terlambat karena aku tahu aku takut. Arhat emas dari kuil Zunbo. Kedua arhat emas itu tampak murung. Mereka datang ke sini sesuai dengan petunjuk tasbih Buddha. Mereka mengira mereka hanyalah bajingan yang berpura-pura berada di sini, tetapi mereka tidak menyangka ada banyak hal yang terjadi di sini, dan mereka tidak menyangka akan ada dewa di kuil yang hancur ini. Di saat yang sama dengan kesempurnaan agung alam abadi, ada juga seorang master di puncak alam abadi. Itu di luar dugaan mereka. Kedua arhat emas itu saling memandang dan sepertinya telah mencapai semacam kesepakatan. Salah satu dari mereka langsung menuju Gu Yuan, sementara yang lain dengan cepat mundur. Apa pendapatmu tentang kuil Gu Tuoku sebagai tempat di mana aku bisa datang dan pergi kapanpun aku mau? Silakan tinggal di sini selamanya. Saat dia mengatakan ini, Gu Yuan hendak mencegat arhat bertubuh emas yang melarikan diri. Ada rasa sakit yang menusuk di punggung bagian bawah. Ketika dia berbalik, dia melihat belati senjata ajaib telah sepenuhnya tenggelam di tubuhnya. Gu Yuan menatap Lu Yun memegang belati dengan mata terbelalak, wajahnya penuh kebingungan. Apa yang sedang kamu lakukan? Adegan ini juga mengejutkan kedua arhat emas itu. Lu Yun mencabut belatinya dan berkata dengan wajah polos, bukankah kamu memintaku untuk membantu? Ini bukan bantuan tapi ini bantuan. Aku ayahmu. Kamu bajingan. Jika kamu ingin merebut tahta, kamu harus meluangkan waktumu. Gu Yuan berkata dengan marah, mengangkat tangannya untuk menamparkan Lu Yun. Lu Yun, perkenalkan Nima, bukankah tanah Donglai ini tempat untuk dirimu sendiri? Saat berada di negeri angin barat, ia bisa menjadi kaisar ribuan orang kemanapun ia pergi, bahkan ada yang memanggilnya ayah. Namun di negeri Donglai ini, berpura-pura menjadi biksu tua, berasal dari keluarga gay, dan hampir dilecehkan secara seksual. Berpura-pura menjadi kepala biara, ayah kepala biara muncul begitu saja. Lu Yun mengeluh dalam hatinya, tapi dia tidak mengendurkan kungfunya. Dia menghindari tamparan itu dan menusuk punggung bawah Gu Yuan yang lain dengan pisau. Persetan, aku ayahmu, sialan, Lu Yun mengusir Gu Yuan. Kedua arhat emas itu tercengang. Disinilah lagu itu dinyanyikan. Memberontak, atau tipuan. Balikkan sayang, balikkan sayang. Cahaya Buddha tiba-tiba muncul di seluruh tubuh Gu Yuan, dan dia mengirim Lu Yun terbang dengan satu telapak tangan. Lu Yun melakukan 2 jungkir balik di udara sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Melihat arhat bertubuh emas yang masih tertegun di tempatnya, dia merasa sangat marah. Apa, aku sedang menonton pertunjukan? Tolong, Amitabha, guru memperingatkan, para beku tidak boleh ikut campur dalam urusan keluarga orang lain tanpa izin. Jika tidak, Anda mungkin menderita akibat karma. Kedua arhat emas itu mengatupkan tangan mereka di depan dada dan berkata, berpikir bahwa mereka tidak berniat mengambil tindakan. Dalam hati Lu Yun, 10.000 kuda rumput dan lumpur berlari dengan liar. Dia mengira hanya akan ada pertarungan 3 lawan 1. Alhasil gagal mencuri ayam dan nasi hilang, sehingga terjadi pertarungan 1 lawan 1. Anak jahat, mati. Gu Yuan mendatangi Lu Yun dengan cahaya Buddha di sekujur tubuhnya, dan tongkat Zen di tangannya ditarikan olehnya. Pada saat ini, terdengar suara keras di atas kepala Lu Yun, dan dinding batu di atas kepala Lu Yun runtuh dengan keras. Lu Yun langsung dimakamkan, tidak perlu berkelahi, dan langsung dikuburkan. Dan bercampur di antara tanah dan kerikil adalah seorang beku yang compang camping. Keponakan, tolong, biksu tua yang compang camping itu memandang Gu Yuan tidak jauh dari situ dan berteriak. Paman, ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu seperti ini? Tanpa menunggu biksu itu berbicara, kedua arhat emas itu berbicara. Kakak senior Lu Bian, kenapa kamu ada di sini? Arhat emas dengan tongkat cincin di satu tangan juga kebetulan mengikutinya saat ini. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Sekilas, dia tampak seperti arhat asli dengan tubuh perunggu. Hei, kedua adik laki-laki itu juga ada di sini. Lu Bian memandangi 2 arhat emas yang terbang dan berkata, aku telah mengejar pencuri yang mencemarkan dharma ini sampai ke titik ini. Apakah kedua adik laki-laki itu juga? 2 arhat emas lainnya mengangguk. Melihat arhat bertubuh emas lainnya datang, wajah Gu Yuan langsung berubah menjadi jelek, karena rahmat Buddha dalam diri orang ini begitu besar sehingga ia tidak kalah ambisiusnya dengan dirinya sendiri. Keponakan, pamankulah yang tidak bisa membantumu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Biksu tua itu berkata dengan nada meminta maaf, tapi, sekarang 3 lawan 3, selama kamu bisa menahan keledai botak Lu Bian ini kembali. Aku dan keponakanku akan datang membantumu setelah kita berurusan dengan 2 lainnya. Hah, cucu laki-lakiku ada di sini. Kenapa aku belum melihatnya? Mungkinkah dia keluar untuk bersenang-senang dan mencari lelaki tua lagi? Lu Yun, yang kini terjebak di dalam tanah, ingin keluar dan berkata, aku mencari adikmu. Dia tidak pernah menyangka kuil Gu Tuo sebenarnya adalah bisnis keluarga. Paman tua sudah keluar, apakah akan ada 7 atau 8 bibi lagi yang datang nanti? Terlebih lagi, satu gigitan arhat bertubuh emas yang baru tiba ini pasti merupakan tonik yang hebat, dan membuat darahnya mengalir hingga fajar. Jika tidak, saya akan menyesal atas nama yang diambilnya. Meski tanah longsor datang tiba-tiba, dia adalah Lu Yun. Elementalisasi sudah cukup untuk menghindarinya.
Paman tua, lupakan pengkhianat itu. Pernahkah kamu melihat pinggangku? Mereka semua ditusuk oleh pengkhianat tidak berbakti itu. Apa, memang ada hal seperti itu, tapi tidak heran. Dengan metode pendidikanmu, wajar jika kamu mengajar anak pemberontak. Pukul atau tegur, yang paling banyak dibicarakan kedua ayah dan anak itu adalah, kok kamu masih hidup? Apakah kamu mati atau tidak? Apakah kalian berdua sudah selesai membicarakan masa lalu? Ada hal penting yang harus kita lakukan saat kita keluar kali ini. Kami tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu di sini. Kami masih harus berbisnis sebelum mengirimmu ke jalan. Lubian berkata dengan lembut, menjentikkan tongkat cincin di tangannya, dan suara dentuman sonik terdengar tanpa henti. Menurutmu tidak terlalu banyak orang, jadi kamu bisa memakan paman dan keponakan kami. Gu Yuan berkata dengan ekspresi muram. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Kata Lubian dan bergegas maju. Perang akan segera pecah. Lu Yun awalnya berpikir bahwa Gu Yuan dan keduanya setidaknya bisa menahan satu sama lain untuk sementara waktu. Pada akhirnya, situasinya menjadi sepihak. Bersama-sama, Gu Yuan dan kedua pria itu tidak dapat menahan 100 gerakan dari 3 arhat emas. Ketiga arhat bertubuh emas ini sepertinya terhubung satu sama lain, dan mereka bekerja sama dalam pemahaman yang diam-diam, bahkan sampai Anda berada di dalam saya, dan Anda berada di dalam saya. Membentuk segitiga yang bisa menyerang dan bertahan. Hah, untungnya, kakak senior Lubian datang tepat waktu, kalau tidak kita akan mati di sini. Lubian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Kita semua adalah saudara dari sekte yang sama. Apa yang kamu katakan di luar batas? Saat kamu kembali ke kuil, datanglah ke kamarku dan kita bertiga akan berdiskusi tentang agama Buddha. Lu Yun, jumlah informasi dalam kalimat ini cukup banyak. Siapa? Siapa di sana? Lubian melihat ke arah Lu Yun. Lubian mengeluarkan manik Buddha dari cincin penyimpanannya. Manik-manik itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, tetapi ketika jatuh ke tangan Lubian, cahaya di salah satu sisi manik-manik itu meredup. Dan arah yang ditunjuk sisi ini adalah tempat Lu Yun berada. Masih ada orang di sini yang tidak memiliki Buddha di dalam hatinya. Suara Lubian mencapai telinga Lu Yun. Kepala Lu Yun dipenuhi tanda tanya hitam. Apakah ini baik-baik saja? Tiba-tiba dia mengerti alasan mengapa Deng Tuzi akan ditemukan tidak peduli seberapa banyak dia menyembunyikan auranya. Orang tidak mencari perasaan berdasarkan auranya, mereka dapat mengetahui dari apakah Anda percaya pada agama Buddha atau tidak. Betapapun hebatnya penyamaran api aneh ini, tidak ada gunanya. Meski bisa mengubah penampilan dan nafas Lu Yun, namun memiliki efek membingungkan mata dan kesadaran orang lain. Tapi itu tidak bisa menutupi pikiran Lu Yun, apalagi berpura-pura Lu Yun memiliki hati yang saleh kepada Sang Buddha. Jika itu terjadi sehari yang lalu, Lu Yun mungkin tidak bisa berbuat apa-apa jika menemui hal seperti ini. Tapi sekarang berbeda, Lu Yun segera melepas semua penyamarannya dan muncul dari tanah dan memecahkan bebatuan. Berhenti berpura-pura, tunjukkan kartumu. Benar saja, masih ada kutu busuk yang hidup, tapi demi kesadaran dirimu, aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Saat dia mengatakan ini, Lubian telah mencabut tongkat dari punggungnya. Namun ketika tongkat itu masih berjarak 1 cm dari kepala Lu Yun, tongkat itu tiba-tiba berhenti. Karena pembalikan paksa arah energi spiritual, wajah Lubian yang lain menjadi merah seolah-olah mereka baru saja memakan kotoran rusa sungguhan. Tapi meski wajahnya semerah pantat monyet, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah Lubian. Mengapa Anda memiliki jimat Buddha dari Aula Master Wuneng di tangan Anda? Siapa Anda? Apa hubungan Anda dengan kuil Zunbo kami? Lubian hadir dengan satu set 3 combo berkualitas. Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya, terbatuk 2 kali dan berkata, awalnya aku berencana bertemu denganmu sebagai orang biasa, tetapi sebagai gantinya, kamu menginginkan hidupku. Berhentilah berpura-pura, aku dari keluarga Bao di kota Tianqi, aku tunjukkan kartuku. Dia berkata bahwa Lu Yun meraih tongkat cincin di atas kepalanya dan menunjuk ke bagian paling atas dan berkata, lihat, logo ini adalah logo anti pemalsuan dari keluarga Bao kami. Takut pihak lain tidak mempercayainya, Lu Yun mengambil tanda lain yang diberikan Bao Fang padanya dan melambaikannya di depan mata Lubian. Ketika dia mendengar tentang keluarga Bao di kota Tianqi, pikiran Lubian seperti 5 petir yang menghantam kepalanya. Itu adalah pemasok senjata ajaib ke kuil Zunbo mereka. Ekspresi wajahnya berubah, dan dia langsung dipenuhi senyuman. Banjir telah menghanyutkan kuil Raja Naga, dan satu keluarga tidak mengenal yang lain. Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Saat dia mengatakan ini, dia hendak mengambil kembali tongkat cincin itu, tetapi menemukan bahwa sekeras apapun dia menariknya, tongkat cincin di tangan Lu Yun tidak bergerak sama sekali. Kesalahpahaman. Apakah kamu mengatakan kepadaku bahwa ini adalah kesalahpahaman? Lu Yun tiba-tiba melepaskan tongkat di tangannya, menyebabkan Lubian, yang tidak punya waktu untuk menghentikan kekuatannya, melakukan 2 gerakan backflip berturut-turut. Jika aku bereaksi lebih lambat, kamu akan meledakkan kepalaku dengan tongkatmu. Apakah kamu mengatakan kepadaku bahwa ini adalah kesalahpahaman? Lu Yun mengeluarkan buku catatan kecil dan kuas dan menulis dalam sekejap, kuil Zunbo. Depositnya akan berlipat ganda dalam 3 tahun ke depan, dan harga setiap instrumen ajaib akan naik 50%. Mendengar ini, Lubian, yang pada awalnya masih sedikit marah, langsung kehilangan kesabaran. Dia berdiri dan mendatangi Lu Yun untuk memohon, Saudara Fang. Kesalahpahaman. Itu semua salah paham. Lubian merasa pahit di hatinya.
Mengapa Anda membiarkan diri Anda menghadapi hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu? Jika masalah ini sampai ke telinga Guru Wu Neng, maka dia tidak akan bisa mendapatkan uang minyak wijen atau batu Zicheng dalam 100 tahun ke depan. Kesalahpahaman. Kalau begitu ambillah tongkat cincinmu dan biarkan aku memukulnya di kepala botakku 2 kali untuk melihat apakah kesalahpahaman ini bisa diselesaikan. Lu Yun memasang wajah agresif dan menolak menyerah. Tampaknya semua keluhan yang diderita hari ini akan ditemukan pada Lu Bian. Saudara Fang, ini benar-benar kesalahpahaman. Ini hanya hal rutin yang harus saya lakukan, jadi saya menyinggung perasaan Anda. Lu Bian hampir menangis. Masalah rutin. Urusan resmimu adalah membunuh semua muridmu. Lu Bian berkata dengan wajah misterius, masalah ini adalah rahasia di kuil. Biar ku beritahu, bisakah kamu mencoretnya dari buku itu? Lu Yun berpura-pura bingung dan berkata, itu tergantung apakah rahasiamu cukup kuat. Lu Bian sepertinya telah melihat fajar harapan dan menjelaskan tujuan perjalanannya ke pihak lain. Jantung Lu Yun berdebar kencang saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada orang seperti itu di negeri Donglai ini, dan dia akan menemukannya saat dia berteleportasi. Dan Anda masih tahu dengan jelas bagaimana keadaan Anda. Lu Yun sekarang curiga bahwa pihak lain bahkan telah melihat warna celana dalam yang dia kenakan. Untungnya, ketiga bersaudara dari kota kiamat secara tidak sengaja bertabrakan satu sama lain, memberi Lu Yun identitas yang tidak dapat dihancurkan, identitas yang masih dapat merajalela bahkan jika diketahui bahwa tidak ada Buddha di dalam hatinya. Dengar, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan, bisakah? Lu Bian menatap penuh harap pada buku catatan kecil di tangan Lu Yun. Sekali ini saja, kali ini gandakan saja lain kali, tahu. Lu Yun merobek halaman itu, dan ketika dia membalik kertas itu terbakar secara spontan. Hebat, keterampilan pengendalian tembakan saudara Bao luar biasa, saya malu pada diri saya sendiri. Lu Bian berkata dengan nada menyanjung. Bagaimana dia bisa tetap terlihat bermartabat seperti sebelumnya? Dua arhat lainnya, yang telah menyaksikan seluruh proses, akan meledak. Apakah ini masih kakak senior Lu Bian yang jujur yang mereka kenal? Saya masih tidak tahu, saudara Bao, mengapa Anda datang ke Donglai? Lu Bian bertanya sambil melengkungkan pinggangnya. Tidak ada rokok di alam atas, jika tidak melihat posturnya, Lu Bian harus memberi Lu Yun satu. Saya di sini, terutama untuk mengumpulkan beberapa bahan untuk pelatihan senjata. Anda mungkin tidak tahu bahwa pada paruh pertama tahun ini, kota Tianqi mengalami sesuatu, yang menyebabkan sejumlah besar bahan senjata wajah yang disimpan sebelumnya dihancurkan. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Tak terbayangkan, aku diculik di sini oleh biksu monster dari kuil Gutuo. Jadi aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak membunuh mereka, apa yang akan terjadi padaku? Jangan berani-berani, inilah yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Lu Bian berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak langsung pergi ke kuil Zunbo kami jika kamu menginginkan bahan untuk menyempurnakan senjatanya? Gunung di belakang kuil Zunbo kami. Kakak senior Lu Bian, apakah kamu terlalu banyak bicara? Diam, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dasar picik, kembalilah dan aku akan menjaga kalian berdua. Anda sebenarnya bahkan tidak mengenal siapapun dari keluarga Bao di kota Tianqi. Tongkat yang Anda gunakan sekarang semuanya dibuat oleh keluarga di belakang saudara Bao. Petik 2. Lu Bian memarahi mereka berdua. Apa yang terjadi di belakangmu? Teruslah bicara. Keingintahuan Lu Yun berhasil dibangkitkan oleh pihak lain. Itu semua adalah pohon bodi kuno yang berumur ratusan tahun. Itu adalah bahan terbaik untuk membuat senjata ajaib. Mereka memiliki efek terbaik dalam menghangatkan dan menyehatkan jiwa. Kamu harus tahu ini. Aku tahu, aku sangat mengetahuinya. Lu Yun berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Bukankah Lao Deng berteleportasi ke sini hanya untuk memintanya membantunya mendapatkan kembali pohon bodi kuno? Dasar keledai botak, lepaskan adik perempuanku segera. Cheng Xia memelototi dua arhat emas di depannya dan berkata. Amitabha, para biksu tidak berbohong. Siapa yang kamu sebut keledai botak? Gadis kecil, biarkan aku, Sang Buddha, menyelamatkanmu. Saat dia berbicara, salah satu dari mereka memancarkan cahaya keemasan, dan cincin di tangannya menjadi seperti naga emas, dengan naga hidup berkeliaran di sekelilingnya. Di negeri Donglai, biksu dan biksuni tidak cocok seperti air dan api. Entah air akan memadamkan api, atau api akan menguapkan air. Itu hanya akan berakhir jika salah satu dari mereka mati. Aku khawatir kamu adalah keledai botak. Bila hijau setinggi 3 kaki di tangan Cheng Xia bersinar dengan cahaya dingin, seolah-olah itu adalah anyaman yang diayunkan oleh bodhisattva niat membunuh. Hanya mendengar dentang, kedua belah pihak berpapasan, dan mereka berimbang. Saudaraku, aku di sini untuk membantumu. Arhat emas lainnya benar-benar melemparkan wanita tak sadarkan diri di tangannya ke udara dan juga membunuh Cheng Xia. Situasinya langsung menjadi sepihak. Cheng Xia dipukuli dan mundur. Pakaiannya rusak di banyak tempat, dan kulitnya yang terbuka ditutupi warna ungu. Para arhat bertubuh emas ini benar-benar tidak mengerti sedikit pun rasa kasihan terhadap wanita. Cheng Xia tahu jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya tidak akan bisa membawa King Lian pergi, tapi dia bahkan mungkin mati di tangan kedua keledai botak ini. Tetapi jika dia mundur seperti ini, persembunyiannya selama lebih dari 10 tahun akan hancur. Keledai botak ini pasti tidak akan membiarkan King Lian hidup. Seperti yang dipikirkan Cheng Xia, kedua arhat emas itu sepertinya sudah cukup bersenang-senang dan mengirimkan gerakan membunuh mereka sendiri.
Tongkat petir 5 gunung. Ledakan tongkat naga biru. Cheng Xia mengeluarkan teriakan manis, dan dengan seluruh energinya yang kuat, dia menebas ke depan dengan pisau hijau setinggi 3 kaki di tangannya. Pedang cahaya King Muxia. Namun cahaya pedang itu bercampur sesaat sebelum ditutupi oleh bayangan tongkat. Bayangan tongkat di seluruh langit menyelimuti Cheng Xia dalam sekejap, menghalangi semua rute pelariannya. Cheng Xia menyesali kesalahannya. Keraguan-raguan sesaat membuat dia kehilangan nyawanya. Inilah yang terjadi ketika para master bersaing satu sama lain. Pemenangnya dapat ditentukan dalam hitungan detik. Terlebih lagi, Cheng Xia bertarung melawan 2 master dengan level yang sama, jadi dia seharusnya lebih berkonsentrasi. Beraninya kamu terganggu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya berpuas diri dan tidak adil. Namun pada saat ini, aura pembunuh yang kuat dan besar membubung ke langit dari bawah mereka bertiga, langsung menenggelamkan mereka. Dan bayangan tongkat di seluruh langit tersapu saat mereka bersentuhan dengan aura pembunuh. Aura pembunuh ini sangat agresif. Pepohonan yang menjulang tinggi di area sekitar, semuanya tercemar aura pembunuh ini, berubah menjadi pohon mati dalam sekejap. Niat membunuh menghilangkan vitalitas yang menakutkan itu. Cheng Xia dan yang lainnya terkejut, hanya dengan satu pikiran di benak mereka, wilayah kekuasaan siapa ini? Alam dewa kematian ini, yang seperti neraka tanpa batas, membuat mereka bertiga gemetar tak terkendali. Hanya berdiam di dalamnya membuat mereka bertiga merasa ada yang tercekat di tenggorokan, seolah nyawa mereka akan diambil dalam hitungan detik berikutnya. Entah itu cahaya Buddha, energi spiritual, atau energi dingin di tubuh Cheng Xia, semuanya akan ditelan oleh aura pembunuh yang ada di mana-mana saat dilepaskan. Bolehkah aku bertanya siapa itu? Salah satu arhat emas meraung, tetapi sebelum dia selesai berbicara, paku berwarna merah darah menembus dari mulutnya dan langsung menjatuhkannya ke udara. Arhat emas lainnya langsung ketakutan saat melihat ini, terutama karena itu sangat menakutkan. Orang baik seperti itu benar-benar menghilang setelah mengatakan tidak. Aku bertanya padamu di mana Lu Yun? Suara-suara dingin datang dari segala arah. Cheng Xia dan arhat emas lainnya sama-sama bingung. Siapa teman Lu Yun? Tidak kenal aku. Katakan dengan cepat, saya tidak tahu, saya tidak. Pertahanan psikologis arhat emas lainnya benar-benar hancur dan dia berteriak keras. Tapi tiba-tiba meledak menjadi bola kabut darah. Izinkan saya bertanya, di mana Lu Yun? Cheng Xia tahu bahwa jika dia mengatakan hal yang salah, dia akan segera mengikuti jejak kedua arhat emas itu. Jadi Cheng Xia memutuskan untuk bertaruh. Pokoknya, depan dan belakang sudah mati. Memenangkan taruhan berarti Anda masih memiliki secercah harapan. Aku tahu di mana Lu Yun berada. Aku akan membawamu untuk menemukannya. Sebelum dia selesai berbicara, alam pembunuh ini menghilang tanpa jejak. Cheng Xia terengah-engah, dan senyuman muncul di wajahnya. Saya memenangkan taruhan. Tiba-tiba matanya melebar tiba-tiba, karena adik perempuannya King Lian muncul di hadapannya saat ini, wajahnya seputih kertas. Tapi kata-kata yang dia gumamkan hampir membuat Cheng Lu ketakutan. Bawa aku akan menemukan Lu Yun. King Lian pingsan saat dia berbicara. Cheng Xia buru-buru memeluknya. Apakah King Lian baru saja melepaskan alamnya? Setelah mengatakan ini, bahkan Cheng Xia sendiri tertawa, bagaimana mungkin? Dia pasti sangat ketakutan. Sungguh konyol membayangkan negeri dongeng bisa memiliki domain. Namun keraguan lain muncul di hati Cheng Xia. Siapa Lu Yun? Tapi situasi di depannya terlalu sulit untuk dia pertimbangkan. Domain Dewa Kematian barusan hampir mengubah radius 3 km menjadi area terbatas kehidupan. Cheng Xia melihat sekeliling dan melihat tempat yang sepi. Pergerakan sebesar itu pasti telah mengingatkan banyak kekuatan untuk datang memeriksa, dan mereka harus segera pergi. Sekarang aku hanya bisa pergi dan bergabung dengannya. Kuharap dia bisa mengesampingkan dendam masa lalunya. Saat ini, dia berada di kuil bobrok di bagian paling utara tanah Donglai. Seorang biksu tua berwajah tua, janggut dan alisnya hampir terkulai ke tanah, membuka matanya, dan hanya dengan sedikit gerakan, jubah busuk di tubuhnya berubah menjadi abu. Tulang-tulang tubuh manusia terpampang indah di tubuhnya, dan jantungnya hampir stagnan, hanya berdetak sekali dalam 1 menit. Sudah lama sekali aku tidak tidur. Kaisar setelah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Harinya akhirnya akan tiba. Segera, langit akan kembali ke kejernihan semula, dan jalan surga akan kembali ke keutuhan aslinya. Semuanya akan kembali ke tampilan aslinya. Bencana ini akhirnya akan segera berakhir. Dan di aula utama di kuil Zunbo. Biksu terkemuka itu mengerutkan kening. Mengapa ada aura pembunuh yang begitu kuat di negeri Buddha? Kepala biara Wuji. Ini buruk. Itu pertanda kemalangan besar. Itu pertanda kemalangan besar. Wuji adalah biksu terkemuka yang duduk di atas. Dia mengerutkan kening, menatap biksu parubaya yang berlari dengan panik, dan berkata, Presiden Xingdou. Apakah Anda juga merasakan aura pembunuh yang kuat? Niat membunuh. Niat membunuh apa? Tidak, jauh lebih serius dari itu. Saya melihat bintang-bintang di malam hari. Tahukah Anda apa yang saya lihat? Pertanda kemalangan besar. Pertanda kemalangan besar. Yinghuo Shouxin. Itu Yinghuo Shouxin. Mendengar ini, kepala biara Wuji terbang keluar dari kuil dan melayang di atas kuil Zunbo, memandangi bintang-bintang di langit malam. Yinghuo menjaga hati, Chang Geng menemani bulan. Tenka Osamu. Apa? Apa yang terjadi? Lubian tidak bisa menahan amarah di wajahnya dan berteriak, siapa yang melakukan ini? Beraninya kamu membunuh biksu terkemuka di kuil Zunbo seperti ini.
Kakak senior Lubian, mungkinkah? Seorang arhat emas di belakangnya berkata dengan ekspresi serius. Meskipun ekspresi Lubian muram dan menakutkan, dia masih terlihat seperti sudah gila. Dia menggelengkan kepalanya dan menyangkal, sama sekali tidak mungkin. Kepala Biara Wuji mengirim kami ke sini untuk menunjukkan bahwa alam orang yang mencegat langit hampir sama dengan alam kita, tetapi kedua saudara junior ini jelas mati di bawah alam. Lagi pula, domain ini sangat mendominasi dan ganas. Lihatlah tumbuh-tumbuhan di sekitarnya dan banyak tulang di tanah. Kemanapun domain itu berada, tidak ada kehidupan yang selamat. Dan untuk dapat memperluas domain ke area seluas itu, setidaknya kekuatannya harus berada di puncak alam peri emas. Petik 2. Apa, puncak alam peri emas? Bukankah mungkin menghancurkan kita hanya dengan beberapa gerakan? Arhat bertubuh emas lainnya berkata dengan ekspresi gemetar. Guru seperti itu telah lahir, dan bagaimanapun juga, dia membunuh orang-orang di kuil Sunbo. Kepala Biara Wuji harus diberitahu tentang masalah ini secepat mungkin. Kalau begitu, apakah kita ingin kembali? Lubian menghela nafas dan berkata, agar tidak menimbulkan pengorbanan yang tidak perlu, kita hanya bisa pergi ke kuil dulu. Lagi pula, terlalu sedikit informasi yang bisa kita kendalikan. Jika ini dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki kebencian terhadap kuil Sunbo, maka situasi kita akan cukup berbahaya. Ketika arhat bertubuh emas lainnya mendengar ini, mereka segera mendesak, saudara senior Lubian. Kalau begitu, ayo segera tinggalkan tempat yang benar dan salah ini. Sikap semua orang barusan yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin membalas dendam pada adik laki-lakinya tidak lagi ketakutan. Saudara Bao, kenapa tiba-tiba kamu menjadi begitu pendiam? Lubian mengguncang Lu Yun, yang dari awal diam. Ini adalah dua orang yang sama persis seperti sebelumnya. Dalam perjalanan ke sini, Lu Yun mengajukan pertanyaan seperti 100.000 pertanyaan kepada Lubian. Tapi sekarang dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya duduk di sana dengan linglung. Namun kata-kata yang keluar dari mulut Lu Yun sedetik berikutnya membuat jantung Lubian langsung naik ke tenggorokannya. Sepertinya aku pernah melihat aura pembunuh ini sebelumnya. Sejujurnya, saya tidak tahu kenapa itu transportasi darat. Begitu saya tiba di sini, saya merasakan aura pembunuh yang tersisa di udara terasa agak familiar. Tetapi karena terlalu banyak waktu berlalu, aura pembunuh yang memenuhi udara sepertinya tidak ada, jika tidak, Lubian dan yang lainnya tidak akan menyadarinya sama sekali. Tepat ketika Lu Yun ingin merasakannya dengan hati-hati, aura pembunuh itu menghilang tanpa jejak. Perasaan familiar itu masih melekat di hati Lu Yun, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Niat membunuh. Di mana niat membunuh itu? Saudara Bao, jangan membuatku takut untuk menunggu. Lubian dan yang lainnya ketakutan dengan kata-kata Lu Yun. Jika orang-orang di arena pameran melawan, mereka semua akan mati hari ini bahkan tanpa ada ruang untuk melawan. Saudara Bao, cepat tinggalkan tanah yang benar dan salah ini bersama kami. Jika orang itu benar-benar kembali, kami semua akan memberitahunya bahwa dia ada di sini. Kata Lubian sambil menatap Lu Yun yang sedang berpikir. Ya, Lu Yun mengangguk. Apa yang dikatakan Lubian memang masuk akal. Tidak ada yang tahu apakah pihak lain akan kembali. Selain itu, melawan para master di puncak negeri dongeng Daluojin, transportasi darat bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan sisik mereka dan memindahkan mereka. Ada kemungkinan untuk dibunuh. Karena ruang gunung api, Lu Yun sangat menyadari kengerian domain tersebut, yang merupakan kendali mutlak dunia. Bahkan Lu Yun akan curiga bahwa teleportasi skala besar mungkin gagal di domain pihak lain. Aku tidak mau lagi. Lebih baik pastikan keselamatan hidupku dulu. Lu Yun bergumam dan mengikuti Lubian dan yang lainnya. Dan mungkin sesampainya di kuil Zunbo, Lu Yun bisa mengetahui informasi lebih lanjut, sehingga bisa menyimpulkan obat apa yang dijual di Labu Beidi. Tiba-tiba sebuah ide berani muncul di benak Lu Yun, mungkinkah kemunculan tiba-tiba puncak alam peri emas ada hubungannya dengan Beidi? Tidak heran Lu Yun akan berpikir begitu, lagi pula, puncak alam abadi emas akan muncul lebih cepat daripada nanti, jadi mengapa harus keluar sekarang? Lu Yun tidak akan percaya bahwa ini adalah seorang lelaki tua yang kebetulan sedang mengasingkan diri dan keluar untuk berolahraga setelah tidur cukup. Meski menggelikan, pernah ada seorang siswa sekolah dasar bermata dan berdasi kupu-kupu yang memiliki IQ 250 dan mengatakan sesuatu kepada Lu Yun. Ketika Anda menghilangkan semua kemustahilan, meskipun apa yang tersisa terkadang tidak masuk akal, itulah kebenarannya. Ini pasti membuat Lu Yun menghela nafas, Beidi sangat menghormatinya. Saudara Bao, apa yang kamu gumamkan? Apa yang tidak mungkin? Apa yang harum sekali? Aku tidak mencium aroma apapun. Lubian bertanya sambil mengangkat hidungnya. Sekarang dia bisa memikirkan makanan dalam situasi ini, hati Lubian cukup besar. Lu Yun melirik orang lain dan tidak memperhatikannya. Pada saat ini, di padang rumput luas di Tanah Dingin Utara, sebuah istana kristal es tiba-tiba berdiri di tengahnya. Tiba-tiba, istana kristal es meledak, dan sesosok tubuh terbang keluar darinya. Udara dingin yang memancar darinya sepertinya membekukan seluruh ruangan. Hah, aku akhirnya menahan serangan baliknya, kata pria itu sambil melihat bekas luka di lengannya yang berwarna kristal es yang memancarkan kekuatan penghancur. Pada saat ini, sosok putih muncul di hadapannya dari udara. Fukong berlutut di tanah dan berteriak, "Selamat datang Kaisar Utara untuk keluar dari pengasingan." Pria dengan kristal es di sekujur tubuhnya adalah Beidi yang telah berulang kali mencoba membunuh Lu Yun. Bagaimana rencanaku selama hari-hari pengasingan ini?
Malam putih. Melihat Bai Ye yang berlutut di tanah dan tidak berbicara, Beidi menebak dengan samar. Kalian sekelompok pecundang. Aku telah membesarkanmu selama puluhan ribu tahun, dan beginilah caramu membalasku. Kata Beidi sambil mendengus dingin. Pada saat ini, awan langit tiba-tiba berubah, dan salju tebal turun, di padang rumput putih luas di sini. Beidi, jika Jietian dan kelompoknya tidak diam-diam merencanakan sesuatu, kita pasti sudah membunuh mereka di Pulau Zhongzhou sejak lama. Bai Ye berkata sedikit frustasi. Jietian, mereka hanya sekelompok tikus licik. Kamu benar-benar membiarkan mereka menghentikanmu, dan kamu masih berani menggunakan ini sebagai alasan. Bai Ye, kamu benar-benar semakin mengecewakanku. Suara Beidi dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk jiwa. Beidi, sungguh tidak adil. Kalau saja Duan Liangchen bajingan itu, aku bisa mengatasinya sendiri, tapi aku tidak tahu di mana Duan Liangchen menggunakan kata-kata manisnya untuk merayu seorang pertapa ahli, yang menghalangi rencana kita. Beidi mengangkat alisnya dan berkata, masih ada pertapa di luar yurisdiksi kekaisaran Beihan kita di tanah Beihan ini. Pantas saja Beidi berkata demikian. Dibandingkan dengan kemunduran Kerajaan Angin Barat, Kerajaan Beihan sudah makmur dan terus menguasai tanah Beihan. Sepertinya dia bukanlah seorang pertapa ahli dari negeri dingin utara. Jurus yang dia gunakan sangat aneh. Jurus tersebut tidak terlihat seperti jurus dari surga kuno, juga tidak menyerupai jurus dari zaman kuno. Kata Bai Ye, menarik. Foreplay ini semakin menarik. Setelah hampir 1 hari perjalanan, Lu Yun mengikuti Lu Bian kembali ke kuil Zunbo, memandangi kuil yang berasap. Baru pada saat itulah Lu Yun merasakan seperti apa seharusnya tempat yang menganut agama Buddha. Kuil Tuo kuno adalah sarang bandit. Saudara muda Lu Yao, pergi dan atur tempat untuk Saudara Bao. Ngomong-ngomong, ajak Saudara Bao mengunjungi kuil Zunbo kita. Lu Bian berkata kepada arhat emas yang terlihat seperti monyet. Saya akan melaporkan situasinya kepada Kepala Biara Wuji. Saya akan ke sana nanti. Lalu dia memandang Lu Yun dan berkata, Saudara Bao, maafkan aku. Lu Yun mengangguk secara simbolis, berpikir, kalian para arhat bertubuh emas tidak bisa melawan rusa, bukan? Lu Bian, Lu Yao, apakah ada orang yang bernama Lu Xiasui? Kakak senior Bao, bagaimana kamu tahu namaku? Aku benar-benar dewa. Arhat emas tertinggi maju selangkah dan menangkupkan tinjunya. Lu Yunren bodoh. Saya hanya berkomentar sembarangan, tapi saya tidak menyangka ternyata ada seseorang bernama Lu Xiasui. Lalu apakah ada di antara kalian yang bernama Ludan? Kakak senior Bao, tidak ada Ludan. Ada satu Lu Qiu, yang di bawah. Lu Yun tidak bisa menahan tepuk tangan. Luar biasa, itu luar biasa. Gurumu sedang sakit parah untuk bisa memberimu gelar Dharma yang bergengsi. Saat mereka mengobrol, mereka berlima sampai di halaman. Kakak senior Bao, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Kata Lu Yao dan membuka pintu ke halaman. Sekilas, itu tampak seperti rumah pertanian biasa, tetapi setelah Lu Yun menyebarkan kesadarannya, dia menemukan ada hal lain yang terjadi di halaman. Dan jumlah alam semesta ini cukup banyak. Kakak senior Bao, apakah Anda masih membutuhkan kami untuk mengantar Anda mengunjungi kuil Zunbo? Lu Qiu bertanya dengan antusias. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku sedikit lelah dan ingin istirahat. Lu Yun berjalan perlahan ke halaman. Melihat keempat orang itu masih berpikir untuk masuk, Lu Yun menutup pintu tanpa ragu-ragu. Untungnya, air di bawah alang-alang adalah tubuh emas arhat, jika tidak, hidungnya akan mengeluarkan darah seperti sungai yang meluap saat ini. Kalau begitu kita tidak akan membiarkan Saudara Bao beristirahat. Lu Qiu berkata melalui pintu. Melihat tidak ada yang merespon, mereka berempat pergi sendirian. Pada saat ini, Lu Yun melihat ke halaman kecil yang dikelilingi oleh 3 rumah jerami dan berpikir, kuil Buddha ini juga merupakan tempat memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Halaman ini tidak hanya dipenuhi dengan kebencian yang kuat, tetapi ada lusinan jalan rahasia di 3 rumah jerami. Lu Yun kini curiga bahwa kepala botak biksu di alam atas tidak dicukur, melainkan botak melalui permainan menghancurkan tahi lalat. Jika tidak, mengapa Anda menggali begitu banyak terowongan? Lu Yun secara acak memasuki sebuah rumah jerami. Di rumah ini, ada 5 terowongan, dan itu adalah 5 terowongan yang sama sekali tidak berhubungan. Banyaknya informasi yang terkandung di sini tidak memerlukan penjelasan terlalu banyak oleh Lu Yun. Tapi selama dia tidak terprovokasi, Lu Yun tidak peduli. Tepat ketika Lu Yun sedang memikirkan harus mulai dari mana, sebuah suara tiba-tiba mencapai telinganya. Amitabha, teman kecilku telah menempuh perjalanan jauh, mengapa tidak datang ke aula utama dan duduk? Lu Yun terkejut, karena dia melacak kesadaran spiritual ini dan menemukan bahwa kesadaran itu berada di luar jangkauan deteksinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekuatan orang yang berkomunikasi dengannya jauh lebih tinggi darinya. Tepat ketika saya hendak tidur, seseorang datang untuk mengantarkan bantal. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Segera setelah saya keluar, ada seorang biksu berjubah biksu menunggu di luar. Donor, silakan ikut dengan saya. Segera, Lu Yun tiba di aula yang megah. Aula itu dipenuhi asap, seperti lokasi kebakaran. Lu Yun begitu tercekik hingga Xiao Zhu hampir terdiam. Mengundang orang lain untuk menghirup asap rokok adalah cara unik dalam memperlakukan tamu. Lu Yun berdiri di aula utama dan memandangi berbagai biksu terkemuka di sekitarnya. Dia mencoba memberikan pukulan pada dirinya sendiri. Tapi mereka jelas menemukan orang yang salah.
Lu Yun, belum pernah melihat adegan besar apapun, dan dia akan ditindas oleh kalian sekelompok keledai botak. Dia tampak tenang, menghadap para dewa dan Buddha, dan suaranya tidak rendah hati atau sombong. Kuil Kepala Biara Zunbo, tanpa batas. Sopan sekali menjaga keluarga di kota Tianqi, Tanah Nanyu. Amitabha, teman kecil Bao, saya punya 3 pertanyaan yang masih melekat di benak saya. Bisakah Anda membantu saya menjawabnya? Kepala Biara Wuji, yang duduk di tempat pertama, berbicara, dan suara Sansekerta keluar dari mulutnya. Tidak masalah jika kamu mengatakannya. Jika aku tahu, aku pasti ingin menuntut. Jika aku tidak tahu, aku juga meminta Kepala Biara Wuji untuk memaafkanku. Sama-sama, Xiao You Bao. Pertanyaan pertamaku adalah, bagaimana kamu bisa sampai ke Tanah Donglai? Lu Yun berpikir dalam hati, itu benar-benar karena identitasnya. Keluarga Ye di kota kiamat memiliki pesawat luar angkasa yang dapat melakukan perjalanan melalui turbulensi ruang dan waktu. Saya memanggil pesawat luar angkasa itu. Lu Yun berkata hampir tanpa jeda, saat ini, kota kiamat sangat membutuhkan, jadi kami bertiga juga sangat membutuhkannya, menyerah. Mengatasi hambatan sebelumnya, saya memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di Tanah Donglai. Inilah yang telah lama dibicarakan oleh Lu Yun dan 3 bersaudara dari Tian Shicheng, dan ini benar-benar kedap air. Kepala Biara Wuji tertawa, dan kerutan di keningnya sedikit mengendur. Jangan aneh-aneh, teman kecil. Aku hanya melakukan ini untuk berjaga-jaga. Kepala Biara Wuji, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Baoku dan kuilmu telah bekerja sama selama hampir 1000 tahun. Jika bukan karena ketidaknyamanan bola-bali di masa lalu, kepala keluargaku pasti ingin berkunjung. Anda. Karena orang lain telah memberinya langkah, Lu Yun juga akan menggunakan lereng untuk turun dari keledai. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala. Kalau begitu teman kecil, ayo lanjutkan. Pertanyaan kedua adalah, kamu bilang kamu berasal dari keluarga Bao di kota kiamat, tapi kenapa kamu memiliki aura negeri angin barat di tubuhmu, dan bahkan darah makhluk roh Deng Tuzi? Aura Lin Sakun. Lu Yun sedikit terkejut dengan kata-kata ini, dia tidak menyangka keledai tua botak yang akan segera dikuburkan ini masih memiliki hidung yang sensitif. Tapi pikiran Lu Yun sangat cemerlang. Kamu telah melihat ini, kamu layak menjadi kepala biara Wuji. Saya memang pernah ke negeri angin barat, dan saya memang pernah bertemu dengan pemimpin para master binatang, senior Deng Tuzi. Karena aura di tubuhku, seharusnya memancar darinya. Kata Lu Yun mengeluarkan timbangan berwarna merah darah dari cincin penyimpanan. Begitu timbangan muncul, para biksu terkemuka di aula utama segera memusatkan perhatian mereka. Terlebih lagi, dia langsung berkata, kamu sebenarnya memiliki sisik hati dari Blood Scale Evil Kun, kamu pasti orang yang bisa memotong langit. Betapa tidak pantasnya menjadi begitu nakal di aula Daxiong. Belum lagi ada tamu di sini. Suara kepala biara Wuji membawa suara Sansekerta, menekan orang yang baru saja berbicara seperti gunung. Jangan aneh-aneh, teman kecil, teruslah bicara. Senior Deng Tuzi memberi saya hadiah yang begitu besar karena dia tahu saya akan pergi ke Donglai dan meminta saya membantunya menemukan pohon bodi kuno sebagai deposit. Orang tua itu benar-benar jahat. Kata seorang biksu senior di sebelah kepala biara Wuji dengan marah. Lalu apa yang kamu katakan sebelumnya benar-benar bohong. Kamu tidak datang dengan pesawat luar angkasa, tapi datang ke Tanah Donglai melalui teleportasi kun jahat skala darah. Tuan Rumah Xingdou berkata dengan tegas.